Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus menopang dan memelihara hidup kita. Dari hari ke hari kita dapat menjalani dan kita ada sampai saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pertolonganmu, atas seluruh hidup kami, atas berkat-berkat yang Engkau curahkan, dan atas kekuatan serta pemeliharaanmu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada adalah kemurahan-Mu saja. Terima kasih. Dan kami mohon tolonglah kami di pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan karena itu ya Tuhan, tolonglah kami oleh Roh-Mu, supaya hati kami dikuatkan dan dimampukan untuk memahami dan mengerti. Serta firman-Mu mengubah akan hidup kami, cara pandang kami dan cara kami mengartikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Satu ayat saja, Kolose 3 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah kemurahan Allah yang terbesar. Ya, satu kata di dalam bagian itu yaitu kemurahan. Nah, saudara, seringkali kata kemurahan ini di dalam Alkitab juga diterjemahkan kebaikan. Ya. Kenapa demikian saudara? Karena kedua kata ini, baik kebaikan maupun kemurahan, keduanya sangat dekat. Ya, dan juga berkaitan satu sama lain. Jadi artinya sangat dekat. Ya, antara kemurahan dan kebaikan. Karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, itu adalah ungkapan kebaikan Allah, ungkapan kemurahan Allah yang terbesar yang telah diberikan Tuhan Allah atau Allah Bapa kepada kita. Saudara, saya yakin bahwa kebanyakan orang, demikian juga orang Kristen, jika ditanya saudara, Tuhan itu baik atau tidak, maka semua akan menjawab, iya, baik. Atau ada orang juga yang menjawab, iya atau amin, puji Tuhan, dan sebagainya. Nah saudara, tentu saja kita patut mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, di seluruh keberadaan hidup kita. Tetapi saudara, biasanya yang lebih menarik di sini dari jawaban yang diberikan adalah ketika kita lanjutkan pertanyaan, dalam hal apa Tuhan itu baik kepadamu? Nah, ini dia saudara. Kalau kita ditanya demikian, dalam hal apa Tuhan itu baik kepadamu? Saudara, maka biasanya orang menjawab pertanyaan ini, yaitu seputar bahwa Tuhan itu baik karena apa? Dia pelihara saya. Tuhan itu baik karena dia memberikan saya pekerjaan, atau memberkati bisnis saya atau usaha saya. Tuhan baik karena keluarga saya selama ini dipelihara dan diberi kesehatan. Tuhan baik selama ini karena apa? Karena Tuhan menjawab setiap doa-doa saya seperti yang saya mau. Nah, saudara, sekali lagi saya mengatakan sekali lagi, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih dan mengakui kebaikan Tuhan serta kemurahan Tuhan dalam hal-hal itu tadi.
Kita patut mengakuinya. Karena ada cukup banyak ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, yang mengajak, bahkan memerintahkan kita untuk apa? Untuk bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, tetapi yang menjadi masalahnya menurut saya adalah ada masalah di sini. Kalau kita hanya mengakui kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan itu hanya di dalam hal-hal ini saja, dalam hal-hal yang setelah saya katakan tadi, karena Tuhan pelihara saya, karena Tuhan memberikan saya pekerjaan, atau memberkati usaha saya, atau karena Tuhan menjawab doa saya sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena saya diberikan kesehatan dan beserta dengan seluruh keluarga. Nah, saudara, disinilah masalahnya. Ya, kalau kita mengatakan Tuhan itu baik kepada kita hanya karena Ia memberikan kepada kita hal-hal yang baik-baik saja, hal-hal yang enak-enak saja, hal-hal yang membuat kita nyaman, maka kita sebenarnya telah memutarbalikkan fakta atau menyimpang dari karakter Allah atau dari karakter kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya, saudara, sehingga dengan demikian kalau kita melakukan hal itu, akhirnya kita tidak bisa atau tidak mau tahu ketika Tuhan memberikan atau mengizinkan kita hal-hal buruk, hal-hal yang menyakitkan, atau hal-hal yang tidak nyaman sama sekali yang kita alami. Nah, inilah salah satu pertanyaan yang juga diajukan oleh Ayub kepada istrinya ketika Ayub mengalami hal-hal yang buruk. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub berkata demikian, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Nah, saudara, jadi bagaimana seharusnya kita berpikir tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan terhadap kita? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, ya, seharusnya menjawab pertanyaan, dalam hal apa Tuhan itu baik kepadamu? Saudara, jawaban singkatnya adalah demikian. Kebaikan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan terbesar dari segala-galanya. Ini selalu harus menjadi awal dari pola pikir kita. Menjadi awal dari segala pengakuan kita akan kebaikan Tuhan. Menjadi kebaikan yang paling utama yang harus kita ingat akan hal itu. Ya, bahkan dapat dikatakan setiap kebaikan yang kita alami, sebesar dan sekecil apapun itu, Allah memberikannya untuk apa? Untuk membawa kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Paulus berkata demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ingat, setiap bentuk berkat, setiap bentuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sesederhana apapun atau sebesar apapun itu, ya, entah ya seperti apalah. Mungkin kita hanya makan nasi, garam, atau mungkin kita hanya makan singkong misalnya, atau misalnya ada hal-hal yang besar yang kita alami, kita misalnya diajak untuk pergi ke suatu tempat yang wah oleh seseorang. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa selain semua itu datang dari Tuhan, ya, berasal dari Tuhan, Tuhan memakai semuanya itu untuk apa? Untuk membawa kita kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah kebaikan Allah Bapa kepada kita dalam hidup ini.
kebaikan terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala kebaikan yang kita terima itu, besar atau kecil, itu adalah untuk membawa kita supaya setiap kita datang kepada Yesus Kristus. Datang menyembah Dia. Nah saudara, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi dalam hal apa Tuhan itu baik kepadamu, maka jawabannya adalah aku sesungguhnya tidak layak menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terkecil sekalipun. Dosa dan pelanggaranku terlalu besar dan terlalu banyak, sehingga aku ini layak menerima murka Tuhan yang terbesar. Tetapi Tuhan Allah dalam kebaikannya yang aku tidak akan bisa mengerti, berkenan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri, untuk menggantikan aku orang berdosa ini. Ya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus itu, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi aku tidak akan bisa memahami kebaikan Tuhan yang meluluhkan hatiku yang keras ini. Sehingga aku bukan saja mengerti, tetapi juga mau menerima Injil keselamatan. Serta saya mau hidup bagi Yesus Kristus. Aku tidak akan bisa membayar kebaikan Tuhan yang rela membayar lunas semua atau segala hutang dosaku kepadanya. Saudara, ada banyak hal dalam hidupku yang saat ini aku tidak mengerti. Aku bahkan berkata atau bertanya, mengapa bisa demikian? Mengapa terjadinya seperti ini? Tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan itu sangat baik kepadaku. Karena apa? Yaitu tadi. Karena Ia telah memberikan Yesus Kristus kepadaku. Itu dia. Itulah kebaikan Tuhan yang terbesar. Ia telah memberikan Yesus Kristus kepada kita. Itulah kebaikan terbesar dari Allah Bapa. Nah saudara, Allah Roh Kudus menumbuhkan sifat kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Dengan berulang kali menuntun hati kita serta pikiran kita kepada kebaikan Tuhan terhadap kita. Khususnya kebaikannya yang Ia tunjukkan, yang Ia nyatakan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, semakin kita memikirkan, mendaftarkan, mensyukuri, bahkan membagikan kebaikan Tuhan itu terhadap kita, maka semakin sifat kebaikannya itu bertumbuh dan menjadi matang di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu, mulai dari sekarang, untuk menjawab pertanyaan, jikalau ada orang yang bertanya dalam hal apa Tuhan itu baik kepadamu, maka jawab seperti tadi. Jangan hanya menjawab, Tuhan itu baik karena Ia memberikan aku sehat. Ingat perbuatan baik terbesar yang Tuhan Allah berikan, dan jawablah itu. Jawablah itu, Tuhan itu baik karena Ia memberikan Yesus Kristus untukku. Dan bukan hanya untukku, untuk kita semua. Untuk manusia, secara khusus bagi yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, sehingga kita mengakui kebaikan Tuhan itu bukan hanya sekedar bersifat fisik saja, tetapi kita melihat karya terbesar kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh merenungkan firman, kami boleh diingatkan kembali akan kebaikan Allah yang terbesar, kemurahan Allah yang terbesar bagi kami manusia yang berdosa ini, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus bagi kami, diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini, mati disalibkan, menggantikan kami orang yang berdosa, agar kami tidak lagi menanggung hukuman dosa yang seharusnya kami terima. Tetapi kami yang percaya diampuni dan diberikan keselamatan, dianugerahkan keselamatan oleh Yesus Kristus. Bapa, ampunilah kami. Seringkali kami menganggap
kebaikan Tuhan itu hanya bersifat hal-hal sementara yang bersifat kesehatan lah, bersifat karena Tuhan memberkati pekerjaan atau usaha, karena Tuhan memelihara kami. Dan seringkali kami tidak melihat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang paling besar, yaitu pemberian-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ampunilah kami. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk selalu melihat di situ. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil-kecil itu adalah untuk membawa kami supaya kami datang kepada Yesus Kristus. Karena itu tolonglah kami dan seluruh jemaat supaya kami dapat melihat kebaikan Tuhan itu di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar yang sementara, tetapi kami melihat yang kekal itu di dalamnya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah iman kami. Berkati seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Tolonglah di dalam menjalani hidup ini. Berilah penghiburan, berilah kekuatan. Berilah hati yang selalu bersyukur dan selalu melihat kepada pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.